orang Islam yang masuk Kristen yang segampangai madu bahaya kali. Ada yang cara awak-awak bangai Islam kadu di Medan hana empat baju boleh ya ada mang Kristen jauh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, juga tamu-tamu yang datang dari luar kota, dan mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Pagi ini kita akan mengambil sebuah tema tentang penyebutan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama-agama lain atau di dalam kitab-kitab lain selain Al-Qur'an, ya. Kita umat Islam di dalam rukun iman wajib percaya bahwa kitab-kitab Allah itu banyak, ya. 104 kitab wajib kita percaya, walaupun hukum-hukum kitab itu tidak boleh lagi kita gunakan, ya. Kitab-kitab itu antara lain 60 suhuf, itu lembaran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Syis. Siapa Nabi Syis itu? Itu adalah anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada 60 lembaran kitab. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan kitab oleh Allah 30 kitab. Itu sudah berapa? 90 sudah, Kemudian diberikan 10 kitab lagi, 10 commandment kata orang barat, 10 firman Tuhan. Itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah 100 kitab, ya. Kemudian diturunkan lagi kitab besar, di dalamnya syariat. Itu yang pertama adalah Taurat. Itu diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian diturunkan lagi kitab berikutnya setelah Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian wafat, ya. Diturunkan lagi kitab Zabur. Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, orang Bani Israel juga. Nabi Daud juga orang Bani Israel, orang Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama itu juga rusak, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengutus nabi yang lain, ya. Itu adalah Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya Injil, kitab Injil. Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Isa juga rusak, sudah syirik. Orang-orang Nasrani itu tidak benar lagi
sudah menuhankan Nabi Isa alaihissalam 5 abad kemudian, 5 abad kemudian, 500 tahun kemudian, 571 tahun kemudian, Allah mengirimkan Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab baru, kitab abadi, yakni Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran. Kitab-kitab yang lalu sudah dimensuhkan. Arti dimensuhkan, tidak boleh lagi kita gunakan. Tidak boleh lagi. Terutama dengan tauhidnya, dengan tauhid, masalah syariah, itu tidak boleh lagi digunakan kitab-kitab yang lalu. Tetapi kalau misalnya masalah ilmu pengetahuan atau masalah akhlak, itu boleh dikutip, boleh dikutip. Kenapa? Karena semua para nabi itu berakhlak mulia. Tentang ilmu pengetahuan juga boleh dikutip, karena dalam kitab-kitab lama juga ada ilmu pengetahuan. Tetapi tentang syariahnya, tentang cara-cara beribadah, tentang cara-cara muamalah, itu tidak boleh lagi digunakan oleh umat Islam, karena kitab-kitab itu sudah dimensuhkan. Umat Islam boleh sekedar percaya bahwa ada kitab-kitab langit, kitab Allah diturunkan sebelum Al-Quran. Maka rukun iman itu ada 6. Amantu billah, amantu birasul, amantu bil malaikati, amantu bi kitabihi. Jadi percaya kita kepada kitab-kitab itu. Ada kitab-kitab itu sebelum Al-Quran. Yang menarik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ternyata di dalam kitab-kitab itu telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi yang diutus, lewat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Dalam Taurat, dalam Injil, ya. Jadi namanya Ahmad. Sudah diberitahukan. Ini dalam kitab-kitab samawi. Kitab samawi artinya kitab agama langit, agama wahyu, agama yang dibawa oleh para nabi. Tetapi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam kitab samawi, juga dalam kitab-kitab agama ardi, agama budaya, agama yang bukan dari langit, ya. Agama ardi adalah agama budaya ciptaan manusia, bukan dibawa oleh para rasul. Setidak-tidaknya begitu, ya. Walaupun ada pendapat ulama bahwa mereka juga nabi dan rasul. Kenapa? Karena jumlah para nabi itu kan cukup banyak, ya, sampai 1.400 orang. Sekati 2 laksa itu banyak sekali. Para rasul 5.000 orang. Yang disebut dalam Al-Quran 25 orang. Jadi ada yang berpendapat begitu, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui, karena mereka itu syirik. Misalnya agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto, agama Konghucu, itu bukan dari Allah. Karena mereka itu syirik, mensyirikatkan Allah dengan
makhluk. Jadi agama Hindu itu Nabi yang membawa agama Hindu itu Brahmana, tidak diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tidak diakui. Begitu juga yang membawa agama Hindu, agama Buddha, Siddhartha Gautama, tidak diakui sebagai nabi, walaupun ajarannya baik juga, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh menipu, kan bagus tuh, Tetapi karena syiriknya, Tuhan bukan satu, berarti bukan dari Allah agama itu. Kenapa agama Yahudi dan agama Nasrani dikatakan agama langit, agama dari Allah? Agama ini adalah agama tauhid dulunya. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam yang membawa agama Yahudi tidak pernah menyuruh manusia syirik. Jadi Nabi Musa menyeru supaya manusia menyembah Allah. Tapi kemudian agama Yahudi ini juga syirik, menjadikan Uzair sebagai ibnullah, anak Allah. Agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, juga seorang Nabi Allah, Rasulullah. Nabi Isa ini masuk surga juga hari akhirat, Tapi Nabi Isa tidak pernah mengajarkan umatnya bahwa Allah itu punya anak. Jadi yang menghancurkan agama Nasrani, orang Nasrani juga. Jadi dikatakan Nabi Isa itu ibnullah, anak Allah, padahal tidak. Karena itu maka dibatalkan juga agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini periode Muhammad, bukan periode Isa. Seharusnya semua manusia hanya beragama dengan Islam, seharusnya. Karena Allah telah membatalkan agama zaman dulu. Agama lain sudah dimensuhkan. Tapi sayang, manusia tidak pernah menggunakan akal. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berpikir? Tidak menggunakan akal? Walaupun mereka cerdas, mereka itu kan luar biasa, mereka itu sampai ke bulan, mereka naik Rusia, Cina, itu cerdas sekali bangsa itu, sangat banyak bangsa-bangsa yang hebat, tetapi tidak pernah menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Seandainya mereka mau mencari kebenaran, mana agama Allah, pasti mereka itu akan masuk Islam semua. Masuk Islam semua. Karena mereka itu umat Muhammad. Orang kafir sekarang itu seluruh dunia, orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi yang ada sekarang, orang komunis, semua adalah umat Muhammad karena hidup di periode Muhammad. Tapi mereka tidak mau percaya nih, maka disebut kafir. Orang kafir itu masuk neraka hari akhirat. Jadi kalau ada kiai-kiai blow on mengatakan, ada kiai blow on di TV, tidak masalah walaupun masuk agama Hindu, kalau dia baik tetap masuk surga. Apa surga ibumu? Luar aja kan? Oh surga Amaron, ke kafe aja surga. Yang kiai blow on. Beda sebutnya, orang kafir, orang munafik, khalidina fiha abada finnar, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang mukmin asli, walaupun dosa-dosa, dibakar dulu dalam neraka, kalau sudah habis dengan segala-galanya, kita hidup
di siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita selalu berdoa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berilah kebaikan kepada kami di akhirat, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu cita-cita kita, itu azam kita. Jadi kalau ada niat, biarlah masuk neraka sebentar, ya. Itu sebentarnya itu bukan sebentar. Kan penceramah kita selalu menyebut hadis, ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun di akhirat. Jadi jangan ada niat masuk Islam, masuk neraka beberapa hari, jangan. Nggak bisa kita tahan. 1 menit saja kalau kita bakar diri itu, secara refleks kita menolak api. Tidak mampu kita tahan. Apalagi api neraka itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam kitab-kitab lama, baik agama samawi dan juga agama ardi, agama kebudayaan, agama ciptaan manusia, sudah diberitakan tentang adanya nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kutip pertama dari agama Hindu. Dari agama Hindu, di dalam kitab Weda, itu kitab Weda itu kitab agama Hindu, ya. Di situ ada ayat sudah diterjemah dalam buku buku ini dikarang oleh Dr. Rahib Sirjani, As-Sirjani, seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat baik ilmunya tentang sirah, ya. Jadi Rahib Sirjani ini Raghib Sirjani mengutip kitab Hindu, kitab Weda, ayatnya begini dalam bahasa Indonesia, Ahmad menerima syariat dari Tuhannya. Itu dalam kitab Hindu, ia penuh dengan hikmah, dan diambil dari cahaya seperti diambil dari matahari. Jadi ditafsirkan Ahmad di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi namanya ada di dalam kitab Weda. Kemudian kitab Hindu juga bernama Adarwidema. Dalam kitab Hindu bernama Adarwidema. Di situ juga ada ayat kitab Adarwidema, bunyinya, wahai manusia, dengarlah dan sadarlah, Muhammad akan diutus di antara manusia. Nah, itu karena disebut Muhammad akan, ya, fi'il mudhari, ya, yang akan datang, ya. Karena kitab ini lebih tua dari Al-Quran. Muhammad akan diutus di antara manusia, keagungannya dipuja sampai di surga. Ia menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia adalah Muhammad, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Sudah ada dalam kitab agama Hindu. Ini menarik, ya. Kemudian dalam kitab Hindu juga, nama kitab itu Bawi Sharpurana. Dalam kitab Bawi Sharpurana dalam agama Hindu, Tuhan mereka, Tuhan agama Hindu berfirman, pada saat itu, setelah diutus Nabi Muhammad, maksudnya pada saat itu diutuslah seorang asing bersama para sahabatnya dengan nama Muhammad. Coba bayangkan, orang asing artinya bukan orang India, karena orang Hindu itu
agama Hindu itu berasal dari India, sedangkan Muhammad itu orang Arab. Maka dalam kitab itu disebut Muhammad orang asing, bukan orang India, ya. Diutus seorang asing bernama Muhammad yang diberi gelar Tuan Dunia. Tuan Dunia, arti Tuan Dunia Said fil Alam. Jadi Said fil Alam itu Tuan Dunia, artinya Rasulullah itu diutus untuk seluruh dunia. Diakui di dalam kitab Bawi Sarpurana ini. Luar biasa. Kemudian dalam kitab yang sama ada ayat lain, mereka adalah yang berkitab. Ini menarik sekali, karena ajaran kitab ini cuma ada di dalam agama Yahudi dan agama Islam. Dalam agama Nasrani saja tidak ada, tapi dalam agama Yahudi ada kitab, dalam agama Islam juga ada. Dua agama yang ada kitab. Sedangkan agama-agama yang lain tidak ada kitab. Tapi di dalam kitab Hindu dikatakan mereka adalah yang berkitab. Mereka orang mana? Orang-orang yang ikut Muhammad ini. Nah, di dalam Islam Nabi Muhammad itu ada dua pendapat. Yang pertama, begitu lahir sudah dikitab, sudah terkitab. Yang kedua, yang mengkitab itu kakeknya Abdul Muthalib di hari ke-7. Dan hari itu juga diberi nama Muhammad. Kita boleh percaya dua-dua berdasarkan hadis, ya. Berdasarkan hadis, perbedaan pendapat itu biasa, rahmat dalam Islam, ya. Perbedaan pendapat itu rahmat, tidak jadi masalah. Baik gara-gara khilafiyah mata keun gegok orang kampung, itu tidak baik. Yang kita lecehkan tuh saudara kita sama-sama Islam. Untuk apa kita saling mengklaim kita yang benar? Saya sekarang sedang mengkritik penceramah nasional. Penceramah nasional itu orang hebat-hebat, kita akui hebatnya. Yang pertama, mereka itu ada yang bergelar LC, ada yang bergelar doktor, semua dari Timur Tengah. Hebat-hebat sekali orangnya. Kalau ilmu saya hanya setetes, mereka itu orang alim, orang hebat. Tetapi mereka gagal mencari metode Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah bil hikmah. Tidak pernah mengkafirkan orang lain, tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain, tidak pernah memaksa agama Islam kepada orang lain. Lihat Abu Talib itu pamannya tidak masuk Islam, padahal selalu bersama Nabi, tidak pernah diajak. Tidak diajak pernah, tapi tidak pernah dipaksa. Luar biasa metode Rasulullah. Jadi penceramah nasional sekarang kita tidak boleh sebut nama, nanti marah mereka itu. Saling menghujat. Hanya kelompoknya yang benar, kelompok yang lain tidak benar, padahal sama-sama Islam. Apalagi mereka masih muda, emosionalnya luar biasa. Lihat di YouTube itu. Apapun alasan mereka, walaupun mereka orang-orang hebat, alumni Timur Tengah, alumni Mesir, alumni Sudan, alumni India, alumni Mekah, Madinah, kalian tidak cerdas. Kalian tidak mau belajar bagaimana metode dakwah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalian saling mengtakfirkan. Sedih sekali. Kalau begitu kalian berdakwah, generasi muda nanti bingung. Generasi muda, remaja Islam akan bingung. Berpihak kepada siapa? Ini salah, itu salah. Padahal yang salah pendakwah nasional. Saya pikir MPU Aceh wajib menyediakan dana, ya. Menyediakan dana, minta sama pemerintah, kita undang penceramah-penceramah nasional ke Aceh, kita ajarkan mereka berdakwah menurut metode Rasulullah, manhaj Rasulullah. Hanya betul awaknya ceramah mengkafirkan orang lain, menjelek-jelekkan kelompok orang lain.
Kenapa saya katakan harus ke Aceh? Kita harus tahu semua. Fakultas dakwah pertama seluruh Indonesia lahir di Aceh, di UIN Naraniri. Siapa pencipta fakultas dakwah? Seorang Aceh luar biasa, orang Montasi, mantan gubernur Aceh, Profesor Ali Hashmi. Setelah lahir fakultas dakwah tahun 66 lah, di Aceh, dibuka fakultas dakwah kedua di Jakarta, ketiga di Jogja, keempat di Bandung, kelima di Padang, keenam di Sumatera Utara. Lahir fakultas dakwah, dan sekarang fakultas dakwah jumlahnya sampai 30 fakultas dakwah. Itu lahir di Aceh. Maka Profesor Ali Hashmi mendapat anugerah bintang utama dari Mesir, dari Presiden setelah Anwar Sadat, Husni Mubarak, dapat penghargaan dari Mesir karena beliau pencipta fakultas dakwah. Jadi fakultas di dakwah itu ada metode bagaimana kita berdakwah kepada manusia. Bukan dengan caci maki, bukan dengan menjelek-jelekkan ulama orang lain. Masing-masing ulama itu punya ulama hebatnya. Untuk apa kita katakan mereka itu sesat, mereka itu sesat? Yang betul hanya kelompok sendiri. Maka perlu ke Aceh. Kalau belajar dakwah ke Aceh. Di Aceh ulama-ulamanya sopan, ulama-ulamanya santun, penceramah-penceramah Aceh santun. Jadi maka Aceh itu aman. Aman dalam bidang agama. Kalau di Jawa sekarang seperti perang teluk lah. Dua pihak itu. Dua pihak. Mereka tidak belajar metode dakwah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab lain, ini kitab Buddha sekarang, dari Hindu kan. Di dalam kitab Buddha, kitab Buddha itu Athar Warwida nama kitabnya, Athar Warwida. Itu dikatakan seorang nabi yang akan lahir berkepribadian Nahrashan. Ini bahasa Sanskerta. Nahrashan itu artinya jujur. Jadi Nabi Muhammad itu jujur, cocok dengan ayat ini. Nahrashan dipuji oleh manusia, itu kan pas sekali kan. Nabi Muhammad memang artinya yang terpuji. Jujur, tidak membedakan kasta-kasta. Kita tahu di dalam agama Hindu ada kasta-kastanya, sedangkan di Weda, di Buddha sudah dihapus kasta, tapi tidak berhasil. Tapi dalam Islam lah yang betul-betul terhapus. Contohnya di saf kita ini, di dalam Islam, siapa yang duluan masuk masjid, di saf-saf itu sama semua. Gubernur terlambat datang di belakang, panglima terlambat datang di belakang, kan itu adalah Islam. Seorang miskin, orang hina, cepat datang di belakang, di saf depan. Itu menunjukkan Islam itu tidak punya kasta. Kita naik haji, semua seragam pakaian kita, tidak berjahit, putih semua. Itu menunjukkan kita tidak punya kasta. Tetapi dalam agama Hindu ada kasta, agama Buddha menghilangkan kasta, tetapi tidak berhasil. Di Islam baru berhasil. Jadi dalam kitab Atharva Weda ini
Nabi Muhammad dipuji-puji dengan sifat-sifat beliau jujur, adil, itu luar biasa pengakuan orang. Dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, tidak cukup waktu ya. Sebenarnya kita juga ingin ceritakan tentang dalam Taurat nanti dan di dalam Injil ya. Biarlah kali kedua nanti insyaallah ke depan pertemuan kita tentang berita Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil, bahwa Nabi kita ini memang luar biasa. Di dalam masyarakat Islam sendiri juga mengakui itu, ada memang hadisnya, walaupun hadis itu tidak sahih, bahwa makhluk pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Tapi ada hadis sahih yang dikatakan makhluk pertama diciptakan oleh Allah adalah pena, qalam. Ada juga hadis sahih yang lain mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah air. Jadi wallahu a'lam. Yang jelas cerita-cerita Nur Muhammad itu berkembang dalam masyarakat, berkembang. Tetapi sejumlah ulama mengatakan tidak benar Nur Muhammad itu. Jadi siapa yang mengatakan tidak benar? Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, kemudian Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, di Aceh ini Profesor Muslim Ibrahim tidak membenarkan Nur Muhammad itu. Misalnya Nabi Muhammad yang diciptakan pertama, kemudian Nabi Muhammad lebih tua dari Nabi Adam, walaupun lahirnya kemudian, itu khilafiyah semua. Kita tidak perlu masuk ke dalam khilafiyah karena tidak putus-putus, dakwah saja ya. Yang percaya Nur Muhammad itu pertama silakan, tidak masalah. Yang tidak percaya juga silakan. Yang tidak boleh saling menyalahkan ya. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran menyebutkan Nur Muhammad itu. Yang ada di dalam hadis, tapi hadisnya tidak sahih, cuma tingkat ahad saja. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau ada umur panjang yang akan datang kita akan ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa Muhammad itu telah diberitahukan kedatangannya. Walaupun kitab Taurat yang ada sekarang Bible itu dan kitab Injil juga Bible sudah disatukan oleh orang Kristen. Sudah yang Taurat dan Injil sudah disatukan dengan namanya Alkitab atau Bible. Di dalam kitab Bible sekarang ini tidak ada satu kalimat pun nama Muhammad. Kenapa? Sudah dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Itulah kejahatan orang-orang kafir. Mereka membolak-balikkan ayat-ayat kitab supaya Nabi Muhammad tidak ada lagi di dalam kitab itu. Tujuan jahat mereka. Tetapi Allah SWT telah memberi taufik dan hidayah kepada manusia. Sangat banyak profesor-profesor, doktor-doktor, pendeta-pendeta Nasrani dan pendeta Yahudi. Yahudi itu bukan pendeta istilahnya, murabbi namanya Rabbi Yahudi. Ulama Yahudi sangat banyak setelah mereka pelajari kitab mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam adalah ahli-ahlinya, ulama-ulama besar mereka, pendeta-pendeta mereka. Tetapi orang Islam yang masuk Kristen yang segampangai madu bahaya gede. Ada yang cara awak-awak bangai Islam kadu Medan hana empat baju boleh ya ada mang Kristen ja juga deh. Tapi sebagai sama-sama kita orang Islam, sebaiknya jangan.
Cukup bro katanya, katuha kau tok. Kadi ada mengkafi. Anda menyamati atau neraka aja. Kubuya pinah-pinah agama. Nah nenek tua di Jakarta ya, 66 tahun enggak? 66 tahun enggak tua ya? Saya ada agama Hindu. Naudzubillah min dzalik. Supaya nenek tua lain be ada agama lain. Bah mati dalam Islam. Diperintah katanya. Diperintah oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.